Cek sound. Selamat siang rekan-rekan media semua yang sudah bergabung. Mohon konfirmasi apakah suara saya terdengar oleh rekan-rekan media? Kalau misalnya terdengar boleh kasih reaction, boleh kasih jempolnya. Kalau memang rekan-rekan media sudah mendengar. Siap, terima kasih Pak Rinaldi Tama dari Investor Individu. Thank you. Berarti sudah jelas ya. Baik, Mas, kita masih menunggu rekan-rekan media yang lain yang baru join di Zoom meeting kita siang hari ini. Mohon berkenan untuk menunggu ya rekan-rekan media. Terima kasih. Rekan-rekan media yang sudah bergabung, selamat datang dan terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya. Sebelum kita memulai acara dan sambil menunggu rekan-rekan media lainnya yang masih dalam perjalanan untuk bergabung di Zoom meeting ini, mohon rekan-rekan media berkenan untuk rename di sisi kanan supaya kita bisa tahu nama dan dari media mana. Jadi cukup diketikkan nama _ media. Seperti ada Mas Rinaldi Tama dari Investor Individu. Jadi kita bisa tahu rekan-rekan media, nama dan juga dari media mana. Terima kasih.
Baik, rekan-rekan media, barusan kami mengirimkan di kolom chat link untuk teman-teman media melakukan registrasi. Mohon berkenan untuk mengisi link registrasi yang sudah kami lampirkan di kolom chat. Sekaligus juga press release akan kami share di kolom chat. Jadi rekan-rekan media juga bisa menerima rilis yang akan kita kirimkan via kolom chat. Dan buat teman-teman media yang belum melakukan rename, kembali kami undang berkenan untuk rename nama underscore media. Terima kasih. Baik, rekan-rekan media, kita akan memulai acara kita. Sebelumnya saya mau memastikan kembali apakah suara saya sudah terdengar. Mohon dikasih reaction thumbs up apabila rekan-rekan media sudah mendengar suara saya dengan jelas. Tadi saya sempat cek di awal. Oke. Terima kasih Mbak Yusi, terima kasih Mas Muhammad, thank you buat reactionnya. Saya jadi udah jelas kalau suara saya sudah terdengar. Baik, kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi dan selamat siang untuk seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir di Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham PT Martina Berto Tbk tahun buku 2022. Yang kami hormati rekan-rekan media cetak maupun media elektronik yang sudah hadir secara virtual dalam acara Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Martina Berto Tbk. Saya mengingatkan kembali untuk rekan-rekan media yang belum rename, mohon berkenan untuk rename menjadi nama underscore media dan sekaligus mengisi absensi di Google Form yang sudah kami share di kolom chat. Untuk rilis atau press release juga akan kami share di kolom chat, jadi nanti rekan-rekan media bisa langsung melihat press release kami. Rekan-rekan media yang kami kasihi, hari ini 22 Juni 2023, Perseroan Terbatas Martina Berto Tbk telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan untuk buku tahun 2022. Sebagaimana diketahui, RUPST ini merupakan kewajiban dari PT Martina Berto Tbk atau MBTO yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011. Saat ini saya didampingi 4 orang narasumber, yaitu Direktur Utama PT Martina Berto Tbk, Bapak Brian David Emil. Direktur Perseroan, Bapak Kilala Tilaar. Direktur Perseroan, Bapak Jos Irwin Hartanto. Dan Corporate Secretary, Bapak Muhammad Sabri Hasan.
Sebelum ruang virtual ini saya serahkan ke narasumber, saya mau informasikan kesediaan dari rekan-rekan media untuk mendengarkan terlebih dahulu setiap materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian nanti di sesi question and answer, rekan-rekan media bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui kolom chat. Jadi setiap pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan media bisa diketik di kolom chat. Dan langsung saja saya akan serahkan ruang virtual yang pertama ini kepada narasumber saya. Saya persilahkan Corporate Secretary PT Martina Berto Tbk, Bapak Muhammad Sabri Hasan. Terima kasih Mbak Foni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Sabri Hasan selaku Corporate Secretary dari PT Martina Berto Tbk atau MBTO. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mbak Foni atau MC, telah hadir di ruangan virtual ini saya selaku Corporate Secretary. Lalu ada narasumber lain yaitu Bapak Brian David Emil sebagai Direktur Utama Perseroan. Kemudian ada Bapak Kirala Tilaar sebagai Direktur, lalu ada Bapak Jos Irwin Hartanto sebagai Direktur. Yang nantinya akan secara bergantian akan menyampaikan pemaparan materi public expose pada kesempatan ini. Baik para tetamu undangan, baik dari rekan-rekan media, awak media ataupun dari analis pasar modal, saya akan menjelaskan sedikit dari sisi korporat. Selanjutnya materi-materi berikutnya akan dibacakan secara bergantian oleh Bapak Brian, kemudian Bapak Kirala Tilaar, dan ataupun oleh Bapak Jos. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa alhamdulillah hari ini tanggal 22 Juni telah dilakukan RUPST, di mana agendanya adalah hanya regulari, belum kita lakukan yang ini hanya semata-mata yang wajib dilakukan dengan agenda sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang PT, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan laporan perseroan tahun buku 31 Desember 2022, kemudian persetujuan atas penggunaan laba rugi bersih perseroan, 3 adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial, 4 adalah penunjukan angkutan publik atau kantor angkutan publik, 5 penetapan gaji. Kesemua mata acara tersebut telah disepakati secara mufakat dan diterima sebesar 100% hak suara yang terdaftar saat registrasi ketika memasuki ruangan rapat ini. Baik, saudara semua, saya langsung saja. Kembali kami mengingatkan dan merespek apa dan bagaimana MBTO atau PT Martina Berto Tbk ini. Bahwa sebagai pionir yang bergerak di bidang industri kosmetik, maka beberapa kelebihan, keunggulan yang dimiliki oleh perseroan itu adalah memiliki portofolio merek dan produk yang kuat pada segmen pasar premium sampai menengah ke bawah. Kemudian pemain terkemuka dalam industri kecantikan Indonesia dengan produk yang luas dan terdiversifikasi. Kemudian keberkaitan dan sinergi
dengan Marta Tilar Group, di mana MBTO ini merupakan salah satu anggota dari grup-grup yang tergabung di dalam Marta Tilar Group. Saya skip selanjutnya. Kemudian secara profil, bidang usaha kita telah berdiri, perusahaan kita itu telah berdiri dari tahun 1977. Kemudian penawaran perdana dilakukan pada tahun 2011. Ada fasilitas produksi berlokasi di Pulau Gadung yang bergerak di bidang produk, kemudian ada produksi kemasan, kemudian pabrik jamu dan Simplicia. Semuanya itu satu lokasi di Pulau Gadung. Kemudian kita juga punya pabrik di Narogong yang bergerak di bidang maklon. Nah, untuk struktur MBTO sendiri memiliki dua anak yang langsung pengendalinya itu adalah MBTO sendiri, yaitu PT TPS Marta Tilar Group, kita singkat, yaitu adalah PT Tara Parama Semesta. Kemudian PT Sedevindo. Nah, terhadap bagan-bagan ini kelihatan bahwa TPS itu bergerak di bidang pengelolaan Marta Tilar Shop. Sementara SEDEF adalah kontrak manufacturing. Untuk kegiatan usaha, bahwa MBTO memproduksi produk-produk kosmetika dan obat tradisional, kemudian pemasaran dan perdagangan produk-produk kosmetika, perawatan kecantikan, dan obat tradisional. Adapun PT TPS adalah anak perusahaan yang berdomisili di Pulau Gadung juga, yang dibentuk untuk mengembangkan dan mengelola Marta Tilar Shop yang merupakan milik perseroan. Nah, untuk produk-produk perseroan adalah kategori produk yaitu color kosmetik, skincare, body care, kemudian kolon dan herbal dan obat tradisional. Untuk produk-produknya krim, sampo, liquid, powder, dan lipstick. Nah, selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Bapak Jos untuk materi merek-merek ini yang mungkin bisa lebih digali lagi. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Direksi yang untuk menggali lagi untuk merek-merek ini bagaimana dan sasarannya itu seperti apa. Demikian Mbak Foni atau MC. Ya, terima kasih Bapak Sabri Hasan. Kami persilahkan kepada para direksi dari PT Martina Berto Tbk untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Oke, terima kasih Pak Sabri. Teman-teman media mungkin sedikit menambahkan, saya rasa teman-teman media juga sudah tidak asing dengan merek-merek perseroan yang ada di layar ya, seperti Sari Ayu, Biokos, Rudi Hadiswarno, dan banyak lagi ya. Nah itu kita tetap mempertahankan brand-brand ini agar tetap eksis ya, karena seperti tadi disampaikan bahwa terbukti setelah 52 tahun juga kami masih bisa eksis di market di bidang kecantikan, bahkan kami terus produktif dengan mengeluarkan produk-produk baru kami baik di lini skincare, hair care, body care, make up base maupun dekoratif, tentu saja dengan menyesuaikan dengan tren yang ada. Nah, tentunya ini menjadi satu ekuitas yang sangat baik yang dimiliki oleh perseroan karena merek-merek ini adalah equity-nya sangat tinggi ya, tentu saja. Tanpa melupakan daripada nilai-nilai yang sudah dimiliki, misalkan Sari Ayu senantiasa membawa naturalnya, ya, kemudian juga scientific base. Semua produk kita juga hasilnya juga melalui riset yang memang sudah dinyatakan efikasinya, ya. Kemudian juga
dermatology tested, no animal testing dan so on ya. Tentu keamanan produk kami juga dikedepankan sehingga konsumen merasa aman, tidak khawatir dalam menggunakan produk-produk daripada Martina Berto. Nah, ini contohnya beberapa produk-produk yang kami launching. Itu bila rekan media bisa melihat, itu Sari Ayu, ada serum ya, 4 serum, ada Hydra Glow, ada Bright Skin, S-Defend, kemudian ada Blemish dan Sari Ayu tuh sebelah kanan atas kita juga ada sunscreen ya dengan SPF 50. Kemudian tadi saya katakan ada juga dekoratifnya juga, kita sudah melihat bahwa pemerintah akan melonggarkan ya, dan kemarin kan sudah dinyatakan oleh Bapak Presiden bahwa kita sudah beralih ke endemi, makanya kita juga mengeluarkan lini kosmetik kita dekoratif, yaitu dengan memol lagi color trend Likupang ya. Kita punya produk lip cream dan lip serum, ini duo ya, atas bawah, ini yang baru kita launching di akhir bulan lalu. Kemudian ada juga di hair care-nya juga dengan merek Rudiadi Suwarno, itu kita punya shampoo serum. Kemudian tadi di slide sebelumnya juga ada dari Biokos, itu Pro Radiance Biotik, itu masih jarang ya. Jadi kita bukan cuman follower aja, tapi juga mengeluarkan satu produk probiotik yang saya rasa belum banyak ya di market probiotik. Saya rasa itu ya, jadi inovasi-inovasi terus kita kedepankan, termasuk juga kita merejuvenasi ya kemasan-kemasan kita, tampilan sehingga lebih muda, lebih fresh, lebih menarik, lebih kekinian. Karena biar bagaimanapun juga kita harus selalu melihat target market atau potensi konsumen-konsumen yang semakin muda dan tren kosmetik yang semakin cepat berubah. Nah, ini juga ya Sari Ayu, kalau teman-teman media lihat, kita nanti berubah kemasan samponya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu ada body mist Tanjung ya. Nah itu, jadi salah satu perbedaan kita juga yang mungkin dengan produk lain adalah kita juga mengedepankan kandungan-kandungan lokal ya, bahan-bahan alami Indonesia yang menjadi kekayaan bangsa kita sendiri. Itu diantaranya juga bunga Tanjung ya, kemudian di makna kita juga kita pakai pegagan ya yang mudah didapat di Indonesia. Jadi kita selalu senantiasa mengedepankan kekayaan alam Indonesia. Saya rasa itu. Saya kembalikan ke. Ya, terima kasih Pak Jos Irwin, Bapak Brian David Emil atau Bapak Kilala Tilaan. Apakah ada yang mau ditambahkan? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kurang lebih di slide ini adalah bagaimana performance kita di 2022. Kalau dilihat dari per area penjualan, maka penjualan kita bagus semua 2022 versus 2021. Ya. Pertumbuhannya double digit semua, dan kan sudah tahu ya kalau pertumbuhan kita 2022 versus 2021 sampai kalau Martina Berto Tbk konsolidasi sampai dengan 70%. Ya, itu termasuk di dalamnya bagaimana kinerjanya PT Sedevindo dan PT TPS selain PT Martina Berto Tbk-nya sendiri yang tanpa konsolidasi. Baik, next slide aja. Next slide. Oke. Ini kurang lebih adalah bagaimana rasio-rasio keuangan kita di kuartal pertama 2023 ya. Kalau dibandingkan dengan kuartal pertama 2022, memang kita bisa lihat
ada beberapa kinerja kita yang membaik, ya. Beberapa nih kita lihat, memang kalau di gross margin ada penurunan sedikit aja, ya, dari 41 ke 34. Nah, kalau kita lihat dari segi penjualan, kita bisa lihat itu penjualan kuartal pertama kita itu adalah 112 miliar. Periode yang sama tahun lalu adalah 74. Jadi kita bisa hitung ya berapa persentasenya. Itu double digit, bagus. Bagaimana dengan gross profit kita? Itu dari 30 sampai 38, ya. Lalu sebentar. Ini agak tertutup. Baik. Bagaimana operating profit kita? Operating profit kita di periode yang sama 2022 itu masih minus 1,4, ya, 3 bulan performance. Sedangkan di tahun ini kita sudah profit di 3,3. Memang kalau di laba besi net profit kita masih minus, tapi minusnya itu jauh berkurang, ya. Dari minus 4 miliar kita menjadi minus 400 juta, ya. Jadi itu nyaris itu menjadi profit, ya. Oke. Lantas kalau kita lihat earning before interest dan depreciation, ya, itu sampai dengan 7,7 miliar di kuartal pertama 2023. Di 2022 kita masih 3,4 miliar. Ya, jadi ada perbaikan yang sangat signifikan, ya. Dari 2022 ke 2023, ya. Perbaikan signifikan juga sudah terjadi antara 2021 ke 2022, ya. Oke, baik. Di kuartal pertama 2023 kita bisa lihat performance. Oke, baik. Bagaimana dengan margin daripada operasi kita, ya? Sudah untung sudah sampai 3%. Padahal tahun lalu periode yang sama itu masih minus, ya. Minus. Lalu bagaimana dengan gross margin kita? Ya, memang gross margin ada penurunan sedikit, ya. Ada penurunan sedikit, tapi kita optimis di 2023 full year itu sangat membaik ketimbang 2022. Next slide. Next slide. Nah, oke. Ini bagaimana proyeksi kita, ya? Proyeksi kita. Jadi kalau performance 2022 itu kita di 360 miliar kan. Di akhir tahun ini kita mau mencapai hampir 500 miliar. Jadi itu kurang lebih pendapatan kita akan bertumbuh di 39%, ya, 39%, nyaris ke 40%. Lalu bagaimana kita manage daripada COGS kita? COGS kita itu kita mau turunkan sampai 61% dari 63%, ya. Lalu expense kita misalnya di sales marketing expense, di general expense itu harus kita turunkan, dan kita optimis bahwa kita bisa menurunkan itu, ya. Sehingga nanti laba operating profit kita juga akan membaik, ya. Bayangkan di tahun 2022 kita masih minus di laba usaha operasi di minus 26. Tahun ini kita mau pokoknya laba usaha kita bisa mencapai plus di 23 miliar. Ya. Of course jelas bahwa earning before interest depreciation kita akan membaik. Bayangkan dari minus 7,9 menjadi plus 36,9, hampir 37 miliar. Sehingga nanti profit after tax, laba setelah pajak kita juga akan mengalami profit yaitu 5,5. Bayangkan di 2022 kita minusnya sampai 42 miliar, ya. Otomatis maka rasio di bawah juga akan membaik dari return on asset, return on equity, dan return on capital employed, ya. Next slide. Nah, ini kurang lebih jalur distribusi kita yang akan kita terus galakan untuk di 2023. Ada tambahan jalur distribusi. Jadi sejak tahun 2021 kita merubah distribution strategi kita dari yang sole distributor menjadi multi distributor. Sekarang kita sudah ditopang oleh 3 perusahaan distributor yang cukup baik.
Tiga Rasa Satria TBK, kemudian ada Pentavalen TBK, dan juga yang terakhir untuk menggarap channel General Trade itu ada PPG atau Parit Padang Global. Jadi alasannya kita melakukan multi distribusi adalah supaya masing-masing channel ini dapat bisa berkembang dengan baik. Jadi kita pilih masing-masing distributor itu sesuai dengan yang kami pikir mumpuni di channel-channel yang kami pilih. Misalnya Tiga Rasa Satria itu bagus di misalnya di modern trade dan local modern, kemudian Pentavalen itu untuk pharma, dan kemudian Parit Padang itu untuk general trade. Jadi dengan melakukan pemerataan distribusi ini, kami yakin dan optimis produk-produk kami secara availability akan lebih banyak gampang diakses oleh konsumen kami. Dan ini terbukti dengan juga growth daripada penjualan kami 2021 ke 2022 menjadi kurang lebih 77% ya Pak Brian ya, salesnya ya, naik ya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jadi kurang lebih nanti pasti kolega direksi saya yang lain akan menambahkan untuk strategi 2023 ini adalah kurang lebih ya, bahwa tentu kita harus sangat adaptif terhadap perilaku konsumen kita. Lalu kita juga akan banyak melakukan dan sudah going proses ya, rejuvenate. Lalu juga investasi di digital media, penjualan online ya. Lalu udah disampaikan tadi sama Pak Kilalati adalah distribusi yang jauh lebih merata. Kita pun akan selalu rutin melakukan istilahnya distribution business review ya dengan distributor kita. Kalau distributor kita performance kurang bagus ya kita review ya kan. Kalau terus-menerus nggak bagus ya kita penalti, bisa kita ganti gitu ya. Bisa kita ganti, kita cari distributor yang lain yang lebih bagus dari dia ya. Lalu dari segi forecast yang lebih akurat dari segi supply chain, lalu inovasi produk sih itu udah pasti ya otomatis nanti laba akan membaik ya, akan untung dengan sendirinya. Dan juga pasti di bisnis kita di PT TPS yang mengelola Mastatila Shop, lalu juga di bisnis kita yang ada di PT Sedevindo ini juga kita tingkatkan terus ya. Jadi kalau sudah lihat juga bagaimana Sedevindo di tahun 2023 juga cukup gencar ya dengan media relationsnya, planningnya, lalu indie brand dan sebagainya, sangat excited bisnis kita di PT Sedevindo dengan banyak prinsipal, banyak klien, baik itu international, local artis, banyak sekali. Itu juga makin excited di 2023 sehingga menopang dari bisnis PT Martina Belto TBK secara keseluruhan, secara konsolidasi. Ya. Baik, saya pikir itu singkat dari kita direksi ya. Nanti dalam perjalanannya kita bisa tanya jawab dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Brian David Emil, terima kasih Bapak Jos Irwin Hartanto, terima kasih Bapak Kilala Tilaar, dan juga terima kasih Bapak Muhammad Sabri Hasan. Rekan-rekan media, sekarang waktunya kita masuk dalam sesi question and answer. Di dalam kolom chat sudah banyak sekali rekan-rekan media yang menuliskan pertanyaannya. Izinkan saya membacakan satu persatu pertanyaan dari rekan-rekan media. Pertanyaan yang pertama itu dari Abdul Pasardana. Saya Aziz Pasardana. Mau bertanya, yang pertama dari Aziz Pasardana ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu adalah hasil RUPST tadi, apakah ada pergantian pengurus? Yang kedua, apakah ada revisi target kinerja tahun 2023 dan apa alasannya? Silahkan. Ya, baik, saya jawab. Jadi kalau RUPST tadi
pergantian pengurus tidak ada. Tapi sudah jelas bahwa kita sedang untuk proses komisaris independen, sebab memang komisaris independen yang tahun buku 2022 ya wafat. Nanti pasti ada RUU PSLB, tapi nanti tunggu tanggal mainnya kapan RUU PSLB-nya untuk kita sahkan komisaris independen yang baru. Direksi tetap sama ya. Lalu kalau mengenai kinerja 2023 tidak ada yang namanya revisi turun, nggak ada ya. Kita mau menggerakkan semua daripada orang-orang kita adalah minimal kita achieve daripada angka 500 miliar tadi yang sudah kita sampaikan, yaitu pertumbuhan adalah 39% dan kita cukup optimis ya. Dan jelas adalah dengan itu adalah profitabilitas ya. Profitabilitas di mana 2022 adalah kita minusnya makin berkurang, tapi 2023 kita mau profit. Angka profitnya sudah saya sampaikan tadi, di mana profit after tax adalah 5,5 after tax. Jadi angka paling bawah adalah 5,5. Sedangkan operating profit juga udah double digit bagus. EBITDA juga sangat baik di 2023. Nanti direksi yang lain akan menambahkan. Lalu yang mengenai capital expenditure. Kalau capital expenditure dari DICE Lalode, dari Stockwatch, jadi kurang lebih itu 6 miliar ya. Pendanaannya dari internal. 6 miliar itu untuk apa? Memang kita akan fokus di pabrik kita dan mesin-mesin. Sedangkan untuk serapannya semester pertama ini masih sedikit ya, capex. Tapi nanti kurang lebih sampai akhir 2023 itu akan habis di 6 miliar. Seberapa optimis? Ya, kami sampaikan tadi bahwa target-target keuangan kita untuk 2023 kita sangat optimis untuk mencapai itu. Nanti kolega direksi yang lain bisa menyampaikan strateginya pasti untuk mencapai target kita di 2023. Ada tambahan, Pak? Boleh kalau ya, Pak Brian sudah sampai di pertanyaan yang kedua. Jadi ada 2 media yang sudah ditanggapi. Yang pertama dari Pasar Dana, yang kedua dari Stockwatch. Pertanyaannya terkait pendanaan berasal dari mana untuk Capex tahun ini, kemudian berapa besar realisasinya atau serapan Capex hingga semester pertama di 2023, dan seberapa optimis perseroan bisa mencapai target penjualan dan laba bersih tahun 2023. Sudah ditanggapi oleh Bapak Brian David Emil. Apakah ada yang mau ditambahkan dari Bapak Kilala atau Bapak Jos Irwin? Sudah, baik. Kalau begitu. Ya, 2 pertanyaan dari Pasar Dana dan dari Stockwatch. Sekarang kita berlanjut ke media dari Neraca. Mas Bani. Pertanyaannya adalah MBTO gencar melakukan strategi multidistribution dan baru-baru ini menjalin kerjasama distribusi dengan PT Parit Padang Global. Ya, berapa total distributor yang dimiliki MBTO sekarang? Apakah ada alasan khusus memilih PPG? Kemudian yang kedua, apakah di tahun ini ada inovasi produk baru? Jika ada, boleh dijelaskan produknya dan seperti apa, dan segmentasi konsumennya seperti apa? Kemudian adakah target tertentu setelah diluncurkannya inovasi produk tersebut? Silakan Bapak-Bapak, ini kayaknya poin yang kedua sebenarnya ditanyakan sebelum Pak Jos Irwin dan Pak Kilala menjelaskan tadi ya, terkait produk baru dan juga Parit Padang Global. Silakan Pak. Ya, jadi tambahan aja, kalau kita lihat di buku ini, di buku RUPS tahunan ini kan kita melihat bahwa dengan strategi multidistribusi kita bisa menggrowthkan hampir di seluruh pulau di Indonesia ya, ada Jawa, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan sebagainya. Jadi masing-masing provinsi juga semakin rapat ya, sebaran dari distribusinya gitu, karena kita menggunakan strategi multidistribusi by channel distribution gitu. Jadi kita memang memilih distributor-distributor yang memang kuat gitu ya di channel-channel tertentu gitu. Tadi sudah dijelaskan misalnya
Tiga Rasa Satria untuk local modern trade dan juga modern trade yang sangat kuat. Kemudian juga Petavalen itu untuk menjangkau farmasi gitu karena memang dia terkenal di channel farmasi, dan kemudian Parit Padang untuk general trade-nya. Jadi kelihatannya di tahun 2022 pun sudah terlihat bahwa kita semakin bisa mengembangkan saluran distribusi kita sehingga meningkatkan sales kita di masing-masing provinsi-provinsi yang menjadi sasaran daripada target kita. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua, inovasi-inovasi apa yang ada di kita di tahun ini, ya kita terus selalu kepingin menjadi selalu relevan ya. Kita udah 53 tahun, salah satu kenapa kita bisa bertahan sampai 53 tahun adalah kita selalu berusaha untuk mengejar relevansi daripada kebutuhan daripada target market yang baru. Jadi untuk tahun ini, dari tahun lalu sampai tahun ini kita banyak melakukan rejuvenasi kemasan supaya kemasannya nggak dipersif sebagai produk-produk jadul atau produk-produk heritage gitu ya. Jadi kita mencoba menjadi lebih up to date. Tetapi di samping itu kita juga mengembangkan produk-produk yang segmennya tumbuh gitu, misalnya sun care dan skincare gitu ya. Kita berusaha untuk bisa berinovasi mengejar tren yang ada gitu ya. Sun care itu sangat tinggi pertumbuhannya di kita juga, di kuartal 1 juga kelihatan, dan kita mengeluarkan dua varian dari Sari Ayu SPF 50 dan juga dari brand Biokos SPF 50 PA++. Kemudian yang kedua dari segi skincare kita juga terus memperkuat assortment daripada kita punya produk SKU. Kita juga meluncurkan anti-aging yang terbaru dengan Botulike yang improve dengan peptides. Kemudian kita juga melakukan ada tadi serum-serum, mulai dari Sari Ayu ada 4 serum. Kemudian Biokos juga kita perkuat dengan Dermabright dengan menggunakan teknologi baru. Dan kemudian kita juga ada probiotik. Ya, probiotik itu adalah formulasi yang terkini gitu, di mana sebetulnya itu adalah bakteri-bakteri baik yang kita formulasikan di dalam skincare sehingga skin barrier kita bisa lebih sehat gitu ya. Kalau misalnya koloni bakteri di dalam kulit kita itu balance. Nah, itu salah satu contoh inovasi-inovasi yang kita keluarkan. Di samping kita juga memperbarui dan mengganti hampir semua daripada produk kita punya packaging supaya bisa lebih appealing terhadap target market, terutama generasi Z gitu ya. Mungkin itu Pak Jos tambahin. Oke, jadi tadi apakah ada target tertentu setelah diluncurkan inovasi produk tersebut? Ya, menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Kilala, tentunya dengan semakin beragamnya kebutuhan market ya kan konsumen sekarang, itulah yang kini didapat ya. Jadi targetnya kita mendapatkan konsumen baru, kita bisa mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka dengan inovasi atau kekuatan inovasi yang dimiliki oleh Martin Alberto TBK. Baik. Terima kasih Bapak Kilala Tilaar, Bapak Brian David Emil, dan juga Bapak Jos Irwin Hartanto. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari idxchannel.com. Mas Andi, pertanyaan yang pertama, bagaimana kontribusi anak usaha PT TPS dan PT Sedevindo ke pendapatan perseroan? Kemudian kedua, apakah ada perubahan komisaris atau direksi? Mungkin pertanyaan yang kedua sudah dijawab tadi ya Pak ya. Boleh langsung menanggapi pertanyaan yang pertama. Silahkan. Baik, singkat saja. Kalau kontribusi PT TPS dan Sedevindo itu plus minus hampir 50% lebih ya. Seperti yang saya katakan bahwa pilar bisnisnya Martinabelto Tbk itu ada PT Martinabelto sendiri yang mengelola daripada brand-brandnya sendiri, lalu PT Sedevindo dan PT TPS. Nah, PT TPS dan PT Sedevindo ini mau kita gencarkan habis-habisan di 2023, terutama di PT Sedevindo ya, bahwa bagaimana indie brands, klien-klien yang multinasional maupun lokal gitu. Nah, kalau lihat dari exposure PT Sedevindo sendiri,
itu sangat gencar di 2023. Nah, ini juga kita terus mau nambah klien dan juga mempertahankan klien-klien kita yang sudah ada artis dan sebagainya. Jadi Martina Berto TBK di tahun 2023 ini akan jauh lebih excited ketimbang tahun 2022. 2022 aja udah jauh lebih baik kan dari 2021, apalagi tahun 2023, dan kita mau mendapatkan keuntungan yang cukup baik di 2023 yang sebelum-sebelumnya udah rugi, udah kepayahan gitu. Nah, 2023 jauh lebih baik dari 2022. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Brian David Emil. Pertanyaan yang berikutnya dari investor retail. Pertanyaannya dari Mas Andi Pambudi adalah berapa perkiraan pertumbuhan modal perseroan dan belanja perseroan di tahun depan? Ya, kalau belanja modal udah saya sampaikan tadi kan, itu 6 miliar rupiah akan hit sampai akhir 2023. Lebih banyak untuk mesin-mesin kita dan renovasi pabrik. Jadi kurang lebih di situ ya. Sambil tentunya kita evaluasi daripada sales kita, performance kita, profitabilitas gitu. Jadi di 2023 memang tentunya agresif, moderat, optimis dengan tentunya prinsip-prinsip kehati-hatian. Jadi kurang lebih kayak begitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Brian David Emil. Berikutnya kita berlanjut ke investor individu Rinaldi Tama. Pertanyaannya adalah bagaimana manajemen menanggapi tren natural look yang cenderung mengurangi penggunaan kosmetik dan cenderung bermain pada produk skincare atau dari dalam. Silakan. Halo. Jadi memang tren Korea ini memang sudah beberapa tahun terakhir itu menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia ya, terutama dengan maraknya K-pop dan juga K-dramanya gitu. Memang ini tertranslate terhadap produk-produk skincare dan juga kosmetik sebetulnya. Jadi sebetulnya makeup no makeup, natural look ini itu kita juga melakukannya dengan membuat produk-produk untuk menunjang tadi glow, misalnya glow terhadap kulitnya. Terus tadi produk yang saya bilang probiotik itu untuk menambah skin barrier sehingga kulit terasa lebih sehat dan kelihatan juga lebih glowing gitu ya. Jadi memang dengan serum-serum dan juga produk-produk yang kita luncurkan untuk baik dari seri Ayu, Biokos, Caring Colors maupun yang lain-lain itu juga menunjang daripada minat daripada market yang saat ini, bagaimana bisa kulit kelihatan lebih sehat dan lebih glowing. Jadi sikap kami adalah bagaimana kami juga bisa mengadopsi tren daripada market dengan juga menginfuse keindonesiaan. Jadi ini penting sekali ya, bahwa Marta Tilaar Group itu mempunyai visi untuk selalu mewarnai corak Indonesia terhadap semua lini bisnis maupun produk yang kita hasilkan. Jadi misalnya kalau di Korea pakai kimia, kita pakai yang natural, misalnya kita pakai pegagan atau centella asiatica, kemudian kita juga pakai buah langsat, kita juga pakai probiotik dan sebagainya. Jadi kita tetap ingin bersaing dengan mereka, tetapi kita juga mewarnainya dengan keindonesiaan dari hasil alam Indonesia yang memang kita sudah teliti banyak di Marta Tilaar Group selama 53 tahun ini. Kemudian ada lagi ya, Pak Jos mau tambahin nggak? Ini mungkin tadi tanggapannya dari Pak Kilala bisa menjawab sekaligus pertanyaan dari Mas Ade Medcom ya. Itu kan Mas Ade mengenai kosmetik asal Korea. Jadi tren Korea itu bukan berarti kita menjadi Korea ya. Jadi nilainya bukan di situ. Tapi sebetulnya apa yang diinginkan dari produk Korea tersebut, sehingga
konsumen itu membeli atau pingin kayak mereka gitu. Jadi kalau misalkan mereka pengen bright, oke, itu juga bisa kok gitu loh. Indonesia itu nggak kalah kok sama mereka, kok nggak kalah sama Korea gitu loh. Dan Mata Tilar tuh bisa bikinin produk tersebut dan dengan efikasi yang eh, bisa kita buktikan gitu ya. Jadi itulah yang kita ambil, sekedar menambahkan ya. Rasa itu aja. Ya, oke. Terima kasih Pak Kilala dan Pak Jos Irwin. Kita berlanjut ke Samarang AM. Terima kasih atas paparannya. Pertanyaan dari Mas Andreas adalah, jika dilihat informasi segmen pada laporan keuangan catatan 31 pada Desember 2022 dan Maret 2023, segmen kosmetik dan jamu mencatatkan rugi, sedangkan segmen lain-lain mencatatkan laba. Bisa dijelaskan mengenai segmen lain-lain? Karena segmen ini memiliki pendapatan dan laba yang baik. Yang kedua, terkait dengan rencana RUU PSLB, bisa diinfokan agenda apa saja dalam RUU PSLB tersebut? Silakan Bapak-bapak. Iya, baik. Oke, kita dijawab yang poin nomor 2 dulu ya. Kalau yang pertama kita cek di bukunya ya. Oke, terkait dengan rencana RUU PSLB, agendanya adalah ya udah jelas adalah nanti mensahkan seorang komisaris independen yang baru. Tentu tanggal mainnya nanti tunggu nanti ya. Tunggu di pemberitaan ya. Pemberitaan. Baik, menunggu yang ketika dilihat informasi segmen pada laporan keuangan, kita jawab dulu pertanyaan yang lain ya. Ini dari Andreas ya, berapa besar alokasi belanja advertising promosi terhadap revenue tahun ini? Nah, ini kurang lebih begini, adalah marketing sales expense saja ya. Marketing sales expense kita di tahun 2023 itu ya, marketing sales expense kita itu kurang lebih mau sampai di angka 19,17% ya terhadap sales kita ya. Kalau di 2022 itu adalah 23,85% dari sales kita yang 360 ya. Kalau di 2023 adalah 19,17% dari angka 500 miliar ya. Jadi intinya adalah bukan besar kecilnya daripada marketing sales expense kita, tapi bagaimana dengan marketing sales expense yang ada kita bisa mendeliver daripada bisnis kita, ya, daripada bisnis kita. Baik, saya masuk ke dari Mbak Julian dari Kontan, langsung aja nih. Jadi target laba besi 2023 MBTO adalah 5,5 miliar. Itu adalah profit after tax ya, profit after tax. Itu profit after tax ya. Catatannya adalah profit after tax. Jadi laba sesudah pajak kita. Sedangkan kalau operating profit kita itu kita mau mencapai 23 miliar ya. Kurang lebih adalah 4,65% dari revenue kita, dari net sales kita yang 500 miliar. Itu dia. Ya. Jadi tadi profit after tax dan saya sampaikan adalah operating profit atau laba usaha ya. Oke. Sedangkan kalau anggaran belanja iklan, nah itu udah masuk dalam marketing sales expense kita ya. Ya plus minus di 25% plus minus. Lalu oke. Ya.
Baik, oke. Lalu kalau mengenai total SKU portfolio, kurang lebih rekan direksi yang lain mau menambahkan berapa total SKU portfolio produk Martina Berto saat ini? Apakah mau meluncurkan lagi di 2023? Saya pikir marketing sales tadi Pak Jos sudah menyampaikan ya. Kalau menambah distributor baru di tahun 2023 belum ya? Belum, ya belum. Kita review dulu semua distributor yang ada nih. Ini ada 3. Jadi kalau pertumbuhan dia bagus sesuai dengan target kita ya kita tidak ganti di 2023 gitu ya. Di 2023. Jadi kurang lebih gitu. Cukup optimis untuk 2023. Baik. Oke. Kalau dilihat dari informasi segmen pada laporan keuangan, angka yang rugi di mana ya? Sedangkan segmen ini mencatatkan baik. Ya, Ya, pertanyaan dari Andreas ya Pak ya. Iya. Andreas, pertanyaan yang pertama, jika dilihat informasi segmen pada laporan keuangan catatan 31 pada Desember 2022 dan Maret 2023, segmen kosmetik dan jamu mencatatkan rugi, sedangkan segmen lain-lain mencatatkan laba. Nah, segmen lain-lain ini memiliki pendapatan dan laba yang baik, itu bisa dijelaskan bagaimana? Oke, baik, Mas Andreas, sepertinya mungkin ini para direksi sedang mencari, mungkin nanti juga bisa kita, kalau memang ditemukan, kita akan sampaikan secara tertulis, atau mungkin juga ada catatan yang dimaksud oleh Mas Andreas seperti apa, bisa dikirimkan ke kami juga, ya, supaya bisa kita tanggapi. Baik, Pak Brian tadi sudah menjawab sampai di Julian dari Kontan, berarti itu juga menjadi pertanyaan yang terakhir dari rekan-rekan media. Kalau memang masih ada, kita tunggu 1 menit untuk rekan-rekan media menulis lagi di kolom chat. Saya tunggu 1 menit, apabila tidak ada. Apabila tidak ada, maka saya akan mengajak rekan-rekan media semua berkenan untuk membuka videonya, karena kita akan foto bersama terlebih dahulu sebelum masuk dalam sesi akhir Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022. Mohon rekan-rekan media berkenan untuk membuka videonya supaya kita bisa mengabadikan siapa saja rekan-rekan media yang sudah hadir. Thank you yang sudah membuka videonya, terima kasih. Ada 2 halaman, izin 2 kali, berarti saya untuk melakukan capture. Silakan post, rekan media boleh kasih senyum terbaiknya. Ya, jempol juga boleh, thank you yang udah ngasih jempol juga. Ya, saya masuk ke slide yang kedua. Masih boleh pose dulu senyum. Ya, oke, baik. Sudah selesai rekan-rekan media, terima kasih banyak di sela-sela kesibukan sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham PT Martina Berto Tbk Tahun Buku 2022. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya informasikan kembali pers release sudah kami bagikan di kolom chat. Dan untuk rekan-rekan media, foto-foto acara akan kami kirimkan setelah public expose ini. Terima kasih juga kepada para narasumber, Bapak Brian David Emil, Bapak Kilala Tilaar, Bapak Jos Irwin Hartanto, dan juga Bapak Muhammad Sabri Hasan. Dan tentu yang terbesar kepada rekan-rekan media yang sudah hadir dan berpartisipasi aktif pada siang hari ini. Saya Foni Rosemary menutup acara Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham PT Martina Berto Tbk
buku tahun 2022. Sampai berjumpa kembali, stay safe and stay healthy. Salam Beautifying Indonesia. Terima kasih. Rekan-rekan media, apabila ada acara yang mau dilanjutkan, silakan meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih. Dan foto-foto akan kami kirimkan selesai public expose. Terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan media.